Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita. Kalau yang berurutan kita sudah sampai nomor ke-6, pertemuan ke-6 di beberapa tempat. Ya, jadi ini pertemuan ke-6. Di mana masih dalam muqaddimah kitab Sirah Nabawiyah susunan Al-Ustaz Dr. Firanda Dirja LCMA yang berjudul Sirah Nabawiyah, belajar meraih cinta sejati kepada Sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan susunan terlengkap karya ya anak bangsa istilahnya, asli orang Indonesia, yang kedua setelah Kiai Haji Munawar Khalil. Kiai Haji Munawar Khalil ulama sekitar sebelum kemerdekaan, lahir sebelum kemerdekaan, dan menyusun sekitar 10 atau 11 jilid ya, kelengkapan Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad SAW. Ini yang kedua ya, karya ulama Indonesia yang lengkap. Buku yang ada di tangan saya ini merupakan hadiah dari beliau langsung ya, dengan syarat yang ringan, yaitu mengajarkannya. Oleh sebab itu, sebagai amanah ilmiah, asatidzah, para dai yang dapat, dia mengajarkan di tempat mereka masing-masing. Walaupun lebih sempurnanya ya Bapak Ibu-ibu mendengar langsung penjelasan dari beliau, karena ini adalah catatan kajian beliau yang dibukukan. Beliau alhamdulillah sangat produktif ya, menyusun kitab dan hampir semua bidang. Beliau S1-nya dalam bidang hadis, ulumul hadis di Jami'ah Madinah, S2-nya kalau tidak salah akidah, dan S3 juga. Beliau kita doakan agar panjang umur karena bermanfaat kehidupannya, dan juga istiqomah dalam menyebarkan ilmu-ilmu Islam. Baik, dalam muqaddimah Ustadz menyusun beberapa subbab, yaitu dalam muqaddimah ada urgensi mempelajari Sirah Nabawiyah. Itu sudah lewat kita. Sekarang kita masuk ke keistimewaan Sirah Nabawiyah. 3, selayang pandang sifat fisik Rasulullah SAW. Itu dalam muqaddimah. Ya. Bagi yang ada aplikasi, silahkan buka aplikasi Bekal Islam, cari Sirah. Tapi sepertinya harus online, ya, harus pakai internet. Di saya ada ini, gitu. Baik, kemarin di pertemuan yang kelima di Pondok Ponpes Ibnu Umar, kita sudah sampai ke keistimewaan Sirah Nabawiyah. Pertama, Sirah Nabawiyah menyoroti perjalanan hidup manusia terbaik yang pernah ada. Ya, jadi pada subbab kedua itu yang pertama. Ya. Penjelasan banyak sekali, ada berapa poin. Kedua, kandungan Sirah Nabawiyah amat lengkap, mencakup segala aspek kehidupan. Ketiga, jaminan autentisitas Sirah Nabawiyah. Begitu. Keempat, setiap sisi kehidupan Rasulullah merupakan teladan. Kelima, Sirah Nabawiyah SAW dipenuhi berbagai peristiwa yang syarat akan ibrah, berharga bagi umat manusia. Yang keenam, Sirah Nabawiyah adalah salah satu mukjizat yang membuktikan kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu. Jadi bab muqaddimah bagian 2 ini mempunyai bahasan sekitar 6.
kita baru masuk kepada bahasan yang pertama, yaitu di dalam bagian bab muqaddimah masuk kepada yang kedua, yaitu keistimewaan sirah nabawiyah. Pertama adalah urgensi. Kalau urgensi, di mana ulama menjelaskan kami mempelajari na'lamu al-maghazi wa saraya, ya, kami belajar maghazi dan saraya. Maghazi sejarah perang Nabi yang Nabi ikuti, dan saraya sejarah peperangan yang Nabi tidak ikut, sebagaimana kama na'lamu suratu fil Quran, ya, ma'nal qaul. Ya, ulama menyatakan kami belajar sirah Nabi yang berbentuk peperangan yang Nabi ikuti, dan ekspedisi Nabi tidak ikut tapi Nabi mengutus, seperti kami mempelajari surat-surat dalam Al-Quran. Artinya penting sekali, ya, penting sekali mempelajari ini. Jadi selain Al-Quran dengan tafsirnya, sunan atau hadis dengan syarahnya, dan sirah nabawiyah, baik yang lengkap atau yang ringkas, baik yang al-ma'thur bil ma'thur, yaitu seperti Syama'ilul Muhammadiyah Lit-Tirmidzi, sifat kesempurnaan sifat-sifat Nabi Muhammad yang digambarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Sahibu Sunan At-Tirmidzi, pemilik Sunan Tirmidzi, begitu. Nah, ini adalah suatu nikmat yang hendaklah kita syukuri, ya, yaitu Allah mudahkan Ustadz kita, Ustadz Firanda, Doktor, ya, hafizahullah, menyusun 6 kitab seperti ini. Jadi kalau ibu-ibu bertemu seminggu, sepekan sekali, ya, tanpa absen, mungkin nih sampai 10 tahun mungkin, saya nggak tahu kapan. Tapi ini saya ngisinya hampir sepekan tiap hari, hampir ngisi. Ada beberapa jadwal yang belum ditetapkan waktunya, ya. Gitu. Baik, jadi kita nggak mengulang, Bu. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu tidak mengulang. Saya sudah kumpulkan di video channel Abdurrahim Ayub, sekedar untuk memudahkan peserta yang offline seperti ini murojaah pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan seterusnya sampai pertemuan sekarang yang ke-6. Baik, kita mulai. Keistimewaan sirah nabawiyah. Pertama, sirah nabawiyah menyoroti perjalanan hidup manusia terbaik yang pernah ada. Di pondok kita sudah bahas sampai poin yang ketiga. Ya, kita ringkas saja. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga memiliki sederet keistimewaan yang sangat jarang didapati pada sosok-sosok manusia lainnya. Seperti, satu, ini kita sudah bahas, Rasulullah SAW adalah manusia yang diajak bicara secara langsung oleh Allah, ya, Subhanahu wa ta'ala. Jadi beberapa nabi ada yang diajak bicara langsung. Nabi Musa alaihissalam di goa, di gunung Tur, dan Nabi Muhammad SAW yang jelas seperti ini. Banyak nabi-nabi lain. Ya, di sini Ustadz memberi catatan kaki. Lihat hadis kisah Isra Mi'raj, hadis riwayat Bukhari nomor 3674, ya, Muslim 162, di mana, ya, Ibnu Hajar menjelaskan ini merupakan dalil terkuat yang menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla mengajak bicara secara langsung Nabi Muhammad SAW pada malam Isra tanpa adanya perantara. Di sini Nabi kita, Nabi yang mulia, yang istimewa, yang umatnya harus bersyukur mempunyai Nabi, ya, selevel Nabi Muhammad SAW, dan yang lebih membanggakan lagi, tidak ada satu astronot pun yang menempuh yang pernah ke Mars, ya, apalagi Venus dan lain-lain. Itu tata surya baru. Nabi kita sudah melewati itu semua. Bahkan sampai langit yang ketujuh, bahkan batasan langit sudah dilewati. Yang
makhluk yang mulia saja dari bangsa malaikat yaitu Jibril alaihissalam tidak mampu mengantarkannya. Aku sampai sini saja. Ya, Isra Mi'raj ini penuh hikmah gaib di mana terbuka untuk Rasulullah, dan bahkan Rasulullah salah satu kisah di mana beliau dibedah dulu sebelum Isra Mi'raj. Ada 2 kali pembedahan dada Rasulullah. Pada saat dia main-main, ya, waktu masih diasuh oleh Halimatus Sa'diyah bersama kawan-kawannya takut, ya, Rasulullah dibedah, dikeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam hatinya. Yang kedua sebelum naik Isra Mi'raj, ya, begitu. Wallahu a'lam, nanti mungkin kita berjumpa hadisnya. Dan beliau salah satu Rasul yang diajak bicara, ya. Artinya apa? Dalam Allah memerintahkan, diantaranya inti Isra Mi'raj adalah salat. Perintah salat bukan perintah melalui Jibril, bukan melalui mimpi. Azan, perintah azan dan bentuk azan melalui mimpi, di mana para sahabat Rasulullah belum tahu bagaimana cara mengajak orang sholat. Di antara ada menyuruh, mengasih ide, bagaimana dengan beduk ya Rasulullah, bagaimana dengan trompet dan lain-lain. Oh, beduk seperti Majusi, trompet seperti Yahudi, lonceng seperti Nasrani. Lalu sahabat ada mimpi terus-terusan, mimpinya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah dikasih tahu ke Rasulullah, ya ini bentuk azan kita, ini bentuk kita memanggil sholat. Azan wahyunya melalui mimpi para sahabat, bukan Nabi, tapi Nabi takrir, ya. Hadisnya ada 3. Hadisul fi'l, yaitu perbuatan Nabi. Hadisul lisan, Nabi berkata, innamal a'malu binniyat, qaul, ya, perbuatan Nabi menyembelih, contoh. Terus takrir menetapkan, ya, sahabat yang bermimpi, Nabi menetapkan, inilah, ya, Allah ilhamkan kepada kita. Nah, itu melalui mimpi. Tapi sholat langsung. Ya, acara Isra Mi'raj kapan? Ini nggak ada hubungan ya dengan acara Isra Mi'raj, ya kan? Karena kita baca hadis dan berjalan. Itulah bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ala manhaj salafus saleh. Kita dididik untuk belajar Quran tiap hari, baik ayatnya, membaca, menghafal dan tafsir setiap hari, karena untuk sholat. Kita diajarkan membahas sunnah, ya, hadis Bukhari Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah setiap hari sampai kita wafat. Baik itu 1 hadis sekali, karena itu wahyu yain, 2 wahyu. Ketiga, kita mempelajari sirah nabawiyah kalau bisa setiap hari, ya, bukan setahun sekali, ya. Sudah setahun kali berisik ke bahasa Arab yang mereka tidak paham, kasih ya tiap hari, ya, bukan setahun sekali. Ya, seperti ini sirah nabawiyah yang kita baca dalam rangka kita mempelajari sebagaimana para salaf mempelajari maghazi wa siraya, ya, saraya itu sejarah semuanya itu. Kedua, Allah Subhanahu wa taala pernah bersumpah dengan kehidupan Rasulullah SAW, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang amat mulia. Allah berfirman, ya, la'amruka innahum lafi saqaratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka, ya, terombang-ambing dalam kesesatan. Suratul Hijr ayat 72. Di sini ada footnote, ya, ada catatan kaki panjang sekali, saya sudah bacakan di kajian nomor kemarin, nomor 5, tapi saya ulang lagi nggak apa-apa karena penting. Di sini Allah berfirman, ya, tentang kaum Nabi Lut, ya, begitu, demi umurmu. Tapi Allah bersumpah atas
umurna Nabi Muhammad SAW. Ya, begitu. Para ulama menerangkan, ya boleh dibaca la umruka atau la amruka, keduanya sama maknanya. Akan tapi dalam sumpah biasanya diucapkan dengan memfathahkan ain, la amruka, yang artinya demi kehidupanmu. Namun bisa pula diucapkan dengan mendomahkan ain, la umruka, yang berarti demi umurmu. Ada dua ya kaul pembacaannya maksudnya. Ibnu Abbas radhiyallahu menafsirkan, demi kehidupanmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka kaum Nabi Lut benar-benar buta dalam kemaksiatan mereka. Perhatikan bagaimana Allah SWT tidak bersumpah dengan kehidupan atau umur Nabi Lut alaihissalam. Padahal ayat ini mengisahkan tentang beliau dan kaumnya, dan malah bersumpah dengan kehidupan atau umur Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan betapa mulianya sang Nabi Muhammad SAW. Ya, ini catatan kaki yang penting. Ya, nggak boleh kita lewatkan seperti ini, karena ini isinya ilmu. Ya, kaidah membaca buku begitu. Catatan kaki dibaca, ya, dibaca. Jadi Allah yang Maha Agung pencipta alam semesta bersumpah atas umur Nabi Muhammad, ya, atau kehidupan Nabi Muhammad dalam rangka menjelaskan kaum Lut. Tidak bersumpah atas Nabi Lut, umurnya Nabi Lut, tidak. Ya, Allah itu bebas. Allah memilih siapa yang Ia kehendaki, memuliakan siapa yang Allah muliakan seperti para nabi, dan menghinakan siapa yang Allah kehendaki, yaitu seperti kaum Lut dan pengikut Luti sampai sekarang. Luti yaitu kaum LGBT dan lain-lain. Na'udzubillah min dzalik. Dan perlu kita ketahui pula bahwa Allah SWT tidak bersumpah dengan umur atau kehidupan seorang kecuali dengan umur dan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu pernah berkata, saya bacakan artinya saja. Ya. Allah tidak pernah menciptakan dan tidak pernah menghidupkan satu jiwa pun yang lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Dan aku tidak pernah mendengar Allah bersumpah dengan kehidupan siapapun selain beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam. Tafsir Ibnu Katsir. Ini jaminan. Kalau athar yang bicara berarti jaminan. Artinya tidak pernah memang di dalam ayat, di dalam hadis Allah bersumpah atas kehidupan suatu makhluk kecuali yang disebut makhluknya yaitu Nabi Muhammad SAW. Demi kehidupanmu, demi umurmu, begitu. Ya, ini jaminan dari Ibnu Abbas, ahli tafsir, sahabat. Sudah ahli tafsir, sahabat lagi. Sahabat ahli tafsir lagi. Tidak semua sahabat ahli tafsir. Ya, ada Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, ya, Ikramah dan lain-lain. Begitu. Waalaikumsalam. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menegakkan hisab, ya, hisabnya, perhitungan amal para hamba pada hari kiamat kecuali setelah Rasulullah SAW menuntaskan pemberian syafaatnya. Jadi di sini jelaskan poin yang ketiga dari Sirah Nabawiyah, menyoroti perjalanan hidup manusia terbaik yang pernah ada. Yang ketiganya adalah nanti semua manusia akan dihisab, ya, dan Allah tidak akan menegakkan hisabnya, ya, perhitungan amal kita pada hari kiamat kecuali setelah Rasulullah SAW menuntaskan pemberian syafaatnya. Ya, Rasulullah mempunyai syafaatul uzma atau kubra. Ya, setelah tuntas baru dihisab. Nah, ini menggembirakan buat kita karena kita berharap sekali, ya, tentang syafaat beliau. Kita berharap sekali, kita butuh, sangat berharap akan mendapat syafaat yang agung itu. Ya, tidak mudah mendapatkan syafaat itu. Ya, syafaat yang kita harapkan ini, ya,
berada atau menjumpai kita, atau kita menjumpai Nabi Muhammad SAW dalam bentuk pertama syafaat dari beliau. Kalau yang tadinya kita disiksa berat jadi ringan, seharusnya mampir dulu ke neraka, naudzubillah, bisa langsung, ya begitu maksudnya. Dalam penjelasan yang panjang terkait hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Ana sayyidul qaumi yaumal qiyamati hal tadruna bima yajma'ul awwalina wal akhirina fi sa'idi wahidin wa yubasiruhumun nadhira wa yusmihum," ya, dan seterusnya. Di sini panjang, untuk menyikat waktu kita baca artinya saja yang kita thiqah kepada ustadz dan yang menerjemahkan. Aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Tahukah kalian dengan apa Allah Azza wa Jalla akan mengumpulkan seluruh manusia, dari yang pertama diciptakan hingga yang terakhir, pada satu dataran hingga satu pandangan dapat menatap mereka semuanya sekaligus. Satu seruan dapat terdengar oleh mereka semua sekaligus, dan ketika itu matahari mendekat kepada mereka. Jadi situasinya padang mahsyar, di mana pandangan bisa melihat semuanya dan pendengaran semua mendengar, ya. Kemudian sebagian orang mulai berkata, "Lihatlah bagaimana kondisi kita saat ini. Tidakkah seharusnya kita mencari sosok yang dapat memintakan syafaat untuk kita kepada Tuhan kita?" Ya, jadi yang ada punya ide gitu. Karena kita nunggu lama, kan ribuan tahun, ada berita ribuan tahun nunggu hisab itu. Ada yang udah kerendam dengan keringatnya sampai mulutnya dan lain-lain. Beda-beda tergantung amalnya. Nah, ada inisiatif, bagaimana keadaan seperti ini? Coba kita minta, tolong di antara kita ini adakah yang bisa nolong keadaan kita ini begitu. Maka sebagian mereka mengatakan, "Ayo kita minta kepada bapak kita Adam." Coba bayangkan, dari Adam sampai manusia yang terakhir nanti menjumpai kiamat, ya, wafat itu dikumpulkan di padang mahsyar. Berita padang mahsyar nanti insya Allah kita akan jumpai di kajian lain, di mana bumi itu dijadikan bulat, ya, dijadikan ya seperti dataran, semua kumpul di situ, ya, berdiri, ya, tanpa busana dan lain-lain, ya. Mereka pun menemui Adam. Ada yang punya ide, mari kita temui bapak kita, yaitu Adam alaihissalam. Mereka pun menemui Adam dan berkata, "Wahai Adam, engkau adalah bapak seluruh manusia. Allah menciptakan kamu langsung dengan tangannya, meniupkan langsung rohnya, ya, kepadamu, memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu, serta menjadikan surga sebagai tempat tinggalmu. Sudilah kiranya engkau memohonkan syafaat pada Rabbmu untuk kami. Tidakkah kamu melihat kesulitan yang sedang kami hadapi?" Kaidah dalam memohon, ya, kita sanjung-sanjung orang yang kita mau mohon. Ya, wah, antum kan Masya Allah kerja bagus, income bagus, bisa nggak minjam 100 kan gitu biasanya kita. Ya, kita uji-uji dulu, ujungnya minjam. Nggak apa-apa, syafaat itu. Ya, nah, kepada Nabi Adam begitu, engkau diciptakan langsung dengan tangannya, manusia pertama, ditiupkan roh dan lain-lain. Bisa nggak? Ya, tolong kami susah ini, menanti hisab ini berat ini, ya begitu. Adam pun menjawab, "Rabbku sedang sangat marah dan dia tidak pernah marah seperti ini sebelum dan sesudahnya. Dia melarangku dari suatu, ya, pohon, namun aku malah mendurhakainya. Oh diriku, ya, nafsi, ya, pergilah kalian kepada selain aku, pergilah kepada Nuh." Adam jujur, ya, dia tahu tawadu ini hal besar. Dia pernah salah, larangan pada saat itu cuma jangan mendekati pohon, dilanggar. Satu-satunya larangan di jannah itu jangan mendekati pohon, dan dilanggar. Sempurnalah, ya. Coba larangan ada 10, kalau dilanggar 3 masih ada kemungkinan 7 lolos kan, masih pertimbangan. Ini cuma 1 dilanggar, ya selesai. Ini bukan banyaknya larangan, ya, tapi apa yang
seorang itu langgar. Siapa yang melarang? Dia melarang larangan Allah, dia melanggar larangan Allah, itu masalahnya. Ya malu dia, nggak pantas. Walaupun manusia pertama, walaupun ditiupkan roh, walaupun diciptakan dengan tangannya Allah dan lain-lain, ya malu, tawadu, tahu diri. Maka mereka menemui Nuh dan berkata, wahai Nuh, kamu adalah Rasul pertama kepada penduduk bumi, dan Allah Jalla telah menanimu sebagai abdan syakura, hamba yang sangat bersyukur. Sudilah kiranya engkau memohonkan syafaat kepada Rabbmu untuk kami. Tidakkah kamu melihat kesulitan yang sedang kami hadapi? Coba lihat, apa kelebihan Nabi Nuh alaihissalam? Satu, Nabi dan Rasul. Rasul pertama di muka bumi yaitu Rasulullah Nuh alaihissalam. Ya, itu yang disebutkan. Karena itu. Dan dua, justru yang disebutkan di sini kedua adalah abdan syakuro, hamba yang paling bersyukur, Nuh alaihissalam. Jadi sifat-sifat syukur jangan diremehkan. Syukur, sabar itu jangan diremehkan. Boleh jadi ya ibu-ibu bapak masuk jannah karena pandai bersyukur. Ya, seorang ibu bersyukur kepada keluarganya, kepada suaminya, ya, mengantarkan dia kepada jannahnya. Seorang suami bersyukur akan keluarganya, anak dan lain-lain, mengantarkan dia pada jannahnya. Begitu juga kita semua. Atau bersabar, atau dermawan dan lain-lain. Saat amal-amal ini harus kita yakinkan kita berada di dalamnya, walaupun nggak sempurna, tapi terus berjuang sampai akhir ayat. Ya, karena Nabi juga dipanggil bukan karena titelnya itu. Titel, engkau adalah Rasul pertama, wahai Nabi, dan engkau adalah abdan syakura. Begitu. Padahal Nabi Nuh alaihissalam pengikutnya cuma beberapa yang masuk naik kapal saja. Ya, dalam sirah Anbiya, Siratul Anbiya ada itu di channel saya. Sekarang lagi bagian Nabi Nuh. Di situ Nabi membuat, ya, Allah memerintahkan Nabi Nuh membuat kapal yang besar pada zamannya, dan tidak akan ada kapal yang lebih besar dari itu sampai nanti. Tidak akan ada kapal lebih besar dari kapal Nabi Nuh. Itu Ibnu Katsir menetapkan seperti itu. Artinya kapal-kapal sekarang awal Indo Amerika dan lain-lain, Allah alam, mungkin itu lebih kecil. Karena Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Kalau dia buat kapal 300 tahun, ya, dari pohon yang dia tumbuh, dia tanam, tumbuh pohon itu, dari pohon itu dia buat kayu, ya, mungkin 300 tahun, buat kapal 300 tahun, walaupun dulu mungkin teknologinya sederhana, tapi ya besar juga begitu. Kan Nuh dibilang orang gila buat kapal di hutan. Kenapa buatnya di hutan? Karena dekat dengan kayu-kayu yang dia tumbuhkan sendiri. Begitu. Nah, itu kan disebut di sini. Disebut Rasul pertama dan hamba yang pandai bersyukur. Ini kita dapat hikmah di sini. Maka Nuh berkata, Rabbku sedang sangat marah, dan dia tidak pernah marah seperti ini sebelum dan sesudahnya. Oh diriku, ya, nafsi, oh diriku, oh nafsi, nafsi. Pergilah kalian kepada selain aku, pergilah kepada sang nabi, yakni Muhammad SAW. Dua nabi sebelumnya, di sini. Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Nuh. Ya, begitu. Maka mereka pun menemui Nabi. Kemudian aku pun bersujud di bawah arsy, hingga dikatakan padaku, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mohonkanlah syafaat, dan mintalah, karena permintaan kamu akan dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari 3340. Inilah, ya, berita yang paling menggembirakan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita dekat, kita di zamannya Nabi Muhammad SAW. Seluruh manusia dari Adam sampai yang terakhir, semua
memohon syafaat di saat Allah marah, yang nggak pernah marah sebelum dan sesudahnya pada saat itu. Ya, ini memberi pengajaran pada kita. Ya, kalau di keluarga misalkan kan yang paling memimpin kan ayah. Kalau ayahnya marah, seorang anak pasti, "Bu, tolong dong, aku mau pergi, minta izin dong sama ayah." "Ayah kamu lagi marah, nggak berani ibu, nanti aja." Kan begitu. Itu psikologi. Ya, bukan kita menyamakan ayah dengan Allah, tapi Allah mengajarkan ayatnya, Qurannya sesuai dengan kehidupan manusia. Ya, bukan menyamakan. Ini bukan kias yang salah, bukan. Ya, itu biasa. Misalkan kepala sekolah lagi marah, pada saat itu banyak pelanggaran. Terus atau ada guru yang ingin cuti panjang. Ya, tolong dong, saya mau nanti aja Bu, tunggu reda dulu, dia lagi baru dapat marah dari yayasan atau dari Diknas lagi nggak, begitulah. Ya, nunggu reda. Nah, begitulah. Ya, saatnya Allah marah tidak ada yang berani. Nabi saja tidak berani, apalagi kita. Ya, maka yang menghadap adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa ya'tuni fasjudu tahtal arsy fayuqalu ya Muhammadu irfa ra'saka wasfa tusfa wasal tu'ta. Qala Muhammadu bin Ubaidillah ahfazu sairah. Ya, begitulah. Beliau pun Nabi Muhammad itu akhlaknya tinggi. Ya, tidak langsung minta, sujud dulu. Ya, nggak berani nongak, sujud di bawah arsy. Ya, sujud saja. Sampai irfa, angkat palamu wahai Muhammad, mintalah. Ya, permintaan kamu akan dikabulkan. Mohonlah syafaat. Nah, ini syafaat yang kita tunggu-tunggu, bagian di mana kita ada di dalamnya. Semua orang sibuk dirinya. Nabi Adam sibuk dengan dirinya, padahal dia bapaknya manusia. Ya, Nabi Nuh alaihissalam yang pernah berdakwah 950 tahun dan lain-lain, dan sabar dan bersyukur, takut dan dia nafsi, diriku. Dia sudah lupa, dia bukan lagi Rasul pada saat itu. Dia takut menghadapi Allah, terbentang itu ciptaan Allah, pencipta langit dan bumi. Kalau sekarang kita dengar inna fi khalqis samawati wal ard lillahi ma fis samawati wal ard, kepunyaanlah Allah langit dan bumi, ya itu ringan saja karena kita nggak diajak menyaksikan penciptaan langit dan bumi. Kita juga nggak nembus padahal kita ngelihat bulan bintang. Makanya disuruh lihat, ya, dalam hadis Ummu Salamah kalau nggak salah satu istri Nabi, kalau Nabi keluar rumah niat langit dan bumi, ya lalu doa. Nabi setiap bangun malam langsung kadang-kadang melihat langit dan bumi dan baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardi ila akhir ayat dalam suratul Imran ayat 191. Baru setelah ayat itu baru beliau wudu dan lain-lain. Agar setiap bangun juga kita ingat Allah. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ditambah keagungan, ya, Allah pencipta langit dan bumi. Dan kita baca Quran tuh enak, baca hadis tuh enak, baca kisah-kisah gitu enak. Karena Rabb kita benar-benar menciptakan langit dan bumi. Kita nggak menghayal. Kita dibimbing, pikiran kita, jiwa kita dibimbing bahwa kita ini menyembah Allah yang Maha Agung. Dan selalu Al-Quran, Allah nggak pernah malu-malu. Ya, saya menciptakan langit dan bumi, nggak pernah malu. Karena memang Allah benar-benar mencipta, asli pencipta, Khalik. Dan kita makhluk. Kita disebut makhluk karena ada Khalik, pencipta. Kita makhluk yang dicipta. Ya, begitu. Dan ini sirah, ya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menegakkan hisab, perhitungan amal
para hamba pada hari kiamat kecuali setelah Rasulullah SAW menuntaskan pemberian syafaatnya. Ya, itu kedudukan Rasulullah. Dan ingatlah, banyak sekali doa-doa tentang hisab. Ya, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, kalau aku harus pun dihisab, maka hisablah dengan hisab yang ringan. Karena biasanya kalau orang dihisab diazab. Ya, andaikan itu harus terjadi padaku, Allahumma hasibni hisaban yasira. Wah ya Allah, ya itu diajarkan doa itu. Karena tidak mudah. Ya, yadkhulul jannah bighairi hisab. Itu susah sekali. Di antara yang nggak pernah minta ruqyah, nggak pernah syirik dan lain-lain. Di antaranya Ukasah. Ukasah pernah dalam satu hadis di kitab Tauhid ada itu tentang perincian siapa yang masuk jannah bighairi hisab. Ya, Nabi menjelaskan, lalu Ukasah nunjuk tangan. Ya Rasulullah, doakan aku agar aku bagian dari itu. Ya, engkau masuk. Ya, Ukasah masuk bagian orang yang masuk jannah bighairi hisab. Lalu sahabat nunjuk lagi, ya Rasulullah doakan aku. Yang kedua Rasulullah, sabaqaka Ukasah. Ukasah sudah mendahului kamu. Ya, ini hikmahnya, kalau ada hal-hal yang baik, dahulukan diri kita. Ibda bin nafsik. Jangan nunggu orang lain dulu baru kita. Akhirnya dapetan. Ini ada kebaikan. Fastabiqul khairat. Ya, begitu. Dalam Islam itu begitu. Sumbangan Palestina, jangan nunggu orang nyumbang baru kita nyumbang. Itu bukan masuk golongan yang cepat dalam kebaikan. Korban banjir misalkan, kita lambat menolongnya, akhirnya begitu nolong sudah ditutup donasinya. Gitu. Dan yang keempat, penduduk surga tidak akan bisa memasuki surga sebelum Rasulullah SAW memasukinya. Ya, agung sekali kan Nabi kita. Bayangkan kita punya Nabi, ya, yang kita contoh itu seperti itu kedudukannya di sisi Allah. Jannah punya siapa? Punya Allah. Seluas langit dan bumi. Tidak ada yang boleh masuk kecuali Nabi kita. Makanya pantas kita mencintai Nabinya. Kalau kita mencintai, bagaimana kita mencintai kalau kita tidak kenal? Pepatah menyatakan tidak kenal maka tidak sayang, tidak kenal maka tidak cinta. Bagaimana seorang mencintai Nabi padahal nggak kenal Nabinya sama sekali? Ya, bukan menghayal. Ada seorang bertanya pada Syekh bin Baz, wahai Syekh, aku bermimpi jumpa dengan Nabi. Cirikan Nabi Muhammad SAW padaku. Orangnya begini. Tidak, kamu bukan mimpi Nabi itu. Nabi nggak seperti itu. Jadi mimpi, banyak orang klaim saya mimpi Nabi 3 kali. Coba cirikan Nabi. Nabi itu rambutnya gondrong putih semua, tingginya segini. Enggak, kamu nggak mimpi Nabi, itu jin. Walaupun ada hadis Nabi tidak bisa ditiru, tapi karena kebodohan ini jin nggak nyerupai Nabi. Tapi kebodohan orang ini nggak paham Nabi secara dalil, maka itu dibilang Nabi. Ya, itu. Kan banyak kasus sekarang di mana di medsos banyak teknologi udah bisa menyerupai kan, menyerupai presiden kita, menyerupai presiden yang lain. Itu begitu, setan itu begitu. Kalau yang paham ciri presiden, oh bukan itu teknologi itu. Kenapa setan bisa seperti itu? Bukan artinya bisa seperti Nabi, bukan. Itu udah dijaga oleh Allah. Tidak akan bisa setan menyerupai Nabi. Tapi setan bisa ngaku aku Nabi. Ya, yang dengar, yang lihat tidak paham itu setan. Karena begitu dicirikan bukan ciri Nabi. Ya tadi nggak ada masuk jannah kecuali Nabi Muhammad SAW, baru ya terbukanya jannah untuk Nabi Muhammad SAW. Setelah itu orang nabi-nabi dan rasul-rasul setelahnya. Ya, itu. Dan ini kita harus mensyukurinya. Karena apa? Karena itu keutamaan. Gitu.
Di sini dijelaskan footnote-nya, kelak aku akan mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Lalu aku meminta agar ia dibuka. Lalu seorang penjaga malaikat bertanya, "Siapa kamu?" Maka aku menjawab, "Aku Muhammad." Lalu ia pun berkata, "Memang hanya untukmulah aku diperintahkan untuk membukakan pintu surga. Aku tidak akan membukakannya untuk siapapun sebelum kamu masuk." Hadis riwayat Muslim nomor 197. Hadis sahih ya. Jadi boleh dijadikan dalil karena hadis sahih. Ya, jangan mengarang. Ya, jangan menyatakan fulan bin fulan bisa matiin api neraka. Siapa dia? Mana dalilnya? Ya, sombong orang-orang kayak gitu. Sok bisa matiin neraka. Kalau neraka itu apa bisa dimatiin, beruntunglah dia. Berarti dia lebih dari Nabi. Nabi nggak ada berita kayak gitu bisa matiin neraka. Nabi aja takut sama neraka. Ya, begitu. Jadi ini hadis Muslim 197. Atibabal jannati yaumal qiyamati fa astaftihu fayaqulul khazinu man anta fa aqul Muhammadun fayaqulu bika umirtu la aftahu illi ahadin qablaka. Di sini ada penjelasan bahwa malaikat juga nggak tahu ini siapa. Buktinya bertanya, "Siapa kamu?" Jadi malaikat itu ilmunya terbatas. Ya. Sama seperti waktu Jibril naik, "Siapa?" Jibril. "Siapa denganmu?" Muhammad. Begitu. Ya. Malaikat itu hamba-hamba Allah yang taat. Dia kalau tugasnya itu ya itu aja. Tugasnya jaga jannah untuk dibukakan ke Nabi SAW. Ya udah itu aja, gak ada yang boleh masuk. Ya kecuali yang ditanya itu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah kita umatnya yang terakhir, kita bersyukur ya mempunyai Nabi Muhammad SAW. Ya, mempunyai Nabi yaitu Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman yang kemuliaannya seperti ini. Kelima, Rasulullah SAW adalah manusia. Keempat tadi kan, surga tidak akan bisa masuki surga sebelum Rasulullah memasukinya. Kelima, Rasulullah SAW adalah manusia pertama yang akan dibangkitkan pada hari kiamat. Ya, manusia pertama dibangkitkan. Di sini ada footnote, yaitu ya ana sayyidu walad Adam yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat kelak. Aku adalah orang yang pertama yang akan dibangkitkan dari kubur. Aku adalah orang pertama yang akan memberi syafaat. Dan aku adalah orang pertama yang akan diizinkan untuk memberi syafaat. Hadis riwayat Muslim nomor 2278. Di sini juga hendaknya kita berpesan kepada keluarga kita, kalau kita wafat tolong dimakamkan di kuburan kaum muslim. Karena seorang dibangkitkan pada kuburnya itu. Ya, ini kubur secara fisik. Ya, secara fisik tuh. Seperti kenapa Abu Bakar dikuburkan dekat Nabi? Karena sahabat dalam berjihad, ya, dalam hijrah, dalam peperangan dan lain-lain. Lalu Umar memohon, padahal tempat sebelahnya itu rumah Aisyah radhiyallahu anha, ya, kamarnya. Beliau radhiyallahu anha, kecintaan Nabi, bunda kita sudah pesan kalau aku wafat di sebelah jadi suaminya Nabi Muhammad SAW, bapaknya dan beliau itu berharap sekali. Tapi Umar radhiyallahu anhu wafat. Dalam sirah dijelaskan waktu sebelum wafat ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majus, ditebal, dicodet, perutnya ditikam, yang baru mau sholat subuh dengan pisau yang bermata dua, ya, terburai ususnya, dites, waktu minum keluar dari ususnya. Ya, Umar mohon, ya sudah kelihatan ajal mendekati, mohon kepada Aisyah,
ya tolonglah datanglah ke Ummul Mukminin, katakan Umar mohon tempatnya ya dipakai oleh beliau. Umar tidak memakai, di situ sirah menegaskan Umar tidak membahasakan dirinya Khalifah Umar, tidak. Begitu tawaduknya beliau agar tidak ada tekanan pada Aisyah radhiyallahu anha. Umar mohon tempatnya diizinkan untuk dia mengisi. Aisyah sedih tapi Aisyah izinkan. Itulah kemuliaan bunda kita Aisyah radhiyallahu anha dan ketawaduan Umar radhiyallahu anhu. Yang tidak menggunakan tentang khalifah, tidak menggunakan hak kekhalifahannya. Aku mau di sini, bukan begitu. Ya karena dia tahu Ummul Mukminin yang dihadapi tidak seperti kaum Syiah. Ya, la'anatullah alaihim, menghina Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada adab sama sekali. Padahal istri Nabi dan bunda kita. Memang orang Syiah kafir yang telah menghina dan lain-lain itu yakhruju minal millah, karena mereka bukan orang beriman. Ya sebagaimana kaum Khawarij ya memanggil Aisyah dengan jahat, ya kamu bukan ibu kami, katanya begitu waktu jumpa, waktu peperangan. Ya kata iya, aku ibunya orang-orang beriman, sedangkan kamu memang siapa kamu? Ya tidak mengakui Aisyah sebagai Ummul Mukminin, artinya memang dia keluar bisa dari keislaman, begitu. Ya, di sini Rasulullah adalah manusia pertama yang akan dibangkitkan pada hari kiamat. Ya, tadi kita sudah bacakan hadisnya, yaitu Muslim nomor 2278. Ana sayyidu waladu Adam. Ya, aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat kelak. Aku adalah orang pertama yang akan dibangkitkan dari kubur. Ya, untuk ya berlanjut ya menghadapi hal-hal ya setelah dibangkitkan, dan ini dalam keadaan telanjang kecuali beberapa orang yang pertama pakai pakaian ya begitu. Nanti jelaskan ada di bab kiamat insyaallah. Yang keenam, Rasulullah SAW adalah manusia yang akan membawa panji pujian pada hari kiamat, dan beliau juga adalah satu-satunya pemilik al-maqam al-mahmud, kedudukan yang amat terpuji. Ya, gitu. Berdoa maqaman mahmudan setelah azan, ya ini maksudnya. Ya. Yaitu apa? Rasulullah SAW bersabda, aku pemimpin anak cucu Adam pada hari kiamat, dan aku mengucapkan ini bukan untuk membangga-banggakan diri. Kelak akulah yang akan membawa panji pujian, dan aku mengucapkan ini bukan untuk membangga-banggakan diri. Kelak tidak seorang nabi pun, baik Adam maupun selainnya, kecuali pasti berada di bawah panjiku. Hadis riwayat Tirmidzi 3615 dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Ya. Ya hendaknya para peserta kajian ini mengambil aplikasi Bekal Islam ya yang sudah Ustadz gratiskan untuk kita, kecuali modal internet saja. Di situ dicatat, diambil ya sambil mendengarkan ini, sambil mendengarkan dengan penjelasan Ustadz ya, kita akan dapat meresapinya, diulang-ulang. Dan sebagaimana nasihat sebelum-sebelumnya, hendaknya seorang ibu bapak meringkasnya ini untuk menceritakannya ke anaknya pada saat mau tidur dan lain-lain. Ini berbekas sekali. Saya pribadi berbekas pada saat saya baru masuk sekolah SD kelas 1. Guru-guru mungkin lagi mauludan cerita tentang kisah Nabi, di mana Nabi mengikuti pendeta Bahira. Itu ceramah yang ke-39 di video saya itu ada. Di situ Ustadz ya di buku 1 juga menjelaskan tentang kisah Bahira ini. Ada perbedaan. Ada yang mendoakan pendeta ini, ada yang mensohehkan, menguatkan. Ustadz Firanda menguatkan ya karena banyak ya. Pendeta Bahira itu menjelaskan, aku melihat awan mengikuti dan lain-lain, tapi banyak kejanggalan. Tapi disohehkan oleh sanadnya sahih dan lain-lain. Ada, itu perdebatan. Kita nggak bicara itu.
Artinya hendaklah mempelajari benar-benar, walaupun nggak detail. Yang sahih-sahih disimpulkan dengan bahasa ibu, bahasa ayah. Sebelum tidur, duduk atau lagi makan, menunggu buka puasa, ya ngabuburitnya di rumah cukup. Kita dengerin nih cerita Nabi nih, begitu. Bacakan kalau memang ada bukunya, bacakan. Ya, yang sesuai dengan anak-anak, yang sesuai dengan situasi, begitu. Dan insya Allah bapak ibu-ibu juga ingat pasti cerita ayahnya atau ibunya atau gurunya di masa kecil yang kita belum tahu, atau mungkin dari ceramah di masjid, ya. Kalau cerita itu sahih alhamdulillah, tapi kalau cerita itu maudhu, palsu, ke bawah mati, terus nggak pernah dikoreksi, nah ini kasihan. Makanya ilmu itu perlu di murojaah dan cek, recheck, lihat ini dulu ayah saya pernah cerita ini, wah bohong ini hadis maudhu, hadis Israiliyat, begitu. Ya, ilmu berkembang, maka kita harus mendidik diri kita sendiri, begitu. Yang tadi hadis yang barusan saya baca itu riwayat Tirmizi 3615, footnote yang ke 19 ya, catatan kaki yang 19, di mana Rasulullah selalu mengucapkan tanpa untuk sombong, bukan. Rasulullah harus mengucapkan ini, ya, anna sayyidu waladi adama yaumal qiyamah wala fakhar. Ya, nggak ada kesombongan ya, maksudnya begitu. Bukan untuk sombong itu. Ya. Wa biyadi liwaul hamdi wala fakhra. Dan padaku panji pujian, bukan untuk sombong ini, gitu ya. Wa ma min nabi yauma idzin adama faman siwahu ila tahta liwa'i. Ya, maqaman mahmudan, ada perdebatan sedang beredar di mana katanya ada berita kaum salaf menakwilkan mahmudan, ya, posisi itu Allah mendudukan Nabi di sebelahnya di arsy. Begitu. Ada itu. Ada tuduhan-tuduhan itu. Padahal Ibnu Taimiyah dan kami terbebas dari hal itu. Yang paling penting adalah ini, maqam mahmudan, beliau memang mempunyai panji pujian. Kalau kaifiyahnya wallahu alam, ya. Kedudukan bukan diduduki duduk, benar-benar duduk, ya, karena mereka menuduh kita bahwa Allah duduk di atas arsy. Padahal kita enggak begitu. Kita, ya, istawa, ar-Rahman alal arsy istawa. Ini akidah. Ya, jadi alhamdulillah begitulah komplitnya sirah. Kadang-kadang sirah itu masuk akidah, akhlak, ibadah, ya, dan lain-lain. Nasihat, ya, banyak sekali. Dalam bab ini kita masuk kepada akidah, walaupun Ustadz tidak memaksudkannya di sini untuk bahas akidah karena ada tempatnya masing-masing. Tetapi kita boleh membahasnya. Maqam al-mahmud. Bukan Allah mendudukan Nabi sebelahnya, gambarannya kayak apa. Ya, ini semua wallahu a'lam. Yang jelas yang kita baca hadisnya saja. Ya, begitu. Yang ketujuh, seluruh nabi kelak akan diberikan telaga pada hari kiamat. Namun telaga Rasulullah SAW adalah telaga yang terbaik. Ya, nabi-nabi dapat telaga dan telaga Rasulullah adalah telaga yang terbaik. Ini footnote kalau di buku footnote ke-20. Panjang dan lebar telagaku sejauh perjalanan sebulan. Airnya lebih putih daripada susu. Bau wanginya lebih wangi daripada minyak misk kasturi. Dan jumlah cangkirnya bagaikan bintang-bintang bertaburan di langit. Siapa saja yang sempat meminumnya, maka tak akan lagi merasakan kehausan selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6579. Ya. Haud masiratu syahri ma'uhu abyadu minal laban wa rihuhu atyabu minal misk wa kizanuhu kanuzumis samai man syariba minha fala yazma'u abadan.
Ya, tadi itu penjelasannya seperti itu. Barang siapa minum artinya ini telaga ini bukan di jannah, mendekati jannah. Dan nanti akan diusir orang-orang yang ahli bid'ah, khurafat dan lain-lain yang ngaku nabi. Nabi tidak tahu, ya silakan minum, begitu ini diusir dia. Ya, engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka kerjakan setelah engkau wafat. Jadi Nabi tidak tahu yang gaib. Disangka itu umat Nabi Muhammad semua. Ya, ada yang minum, alhamdulillah, ada yang mau minum dicegah. Allah yang tahu, Nabi tidak tahu. Ya, begitu. Ya, itu penjelasan lagi bab khusus ya masalah mendekati perhitungan hari kiamat. Kelak. Dan seluruh nabi, di sini jelaskan seluruh nabi kelak akan diberikan telaga pada hari kiamat. Beda-beda ya telaganya, Allahu alam. Yang kita dapat penjelasan seperti ini adalah Nabi kita Muhammad SAW yang dapat penjelasan telaganya. Mungkin ada hadis lain yang saya belum temui tentang telaganya Nabi Nuh dan lain-lain. Allahu alam. Rasulullah SAW nomor 8 telah menyaksikan surga dan neraka dalam keadaan sadar. Jadi Rasulullah SAW telah dibukakan ya matanya itu sudah melihat surga dan neraka dalam keadaan sadar pada footnote yang ke 21 kalau di buku ya. Di sini dijelaskan itu footnote yang ke-8 ya. Ya. At-talatu fil jannati faraitu aktsar ahliha al-fuqara'a wa talatu fin nari faraitu aktsar ahliha an-nisaa. Ya. Aku melihat surga dan ternyata kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir. Dan kulihat neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita. Ya, ada dua. Orang fakir kebanyakan di jannah, wanita kebanyakan di neraka. Ini perlu tafsir, penjelasan. Karena memang banyak manusia akhir zaman manusia banyak wanita begitu. Dan juga hati-hati karena wanita dinnya separoh. Ya, adanya haid, nifas dan lain-lain. Ya, bebas tuh, nggak sholat, nggak puasa dan lain-lain. Oleh sebab itu, tapi jannahnya itu mudah. Taat ya, sholat 5 waktu, puasa dan lain, taat pada suaminya, itu dia akan masuk jannah dari pintu mana yang dia suka. Banyak kemudahan itu, tapi kadang-kadang tidak dipakai, kemudian fasilitas itu tidak dipakai. Ya, begitu. Dan fakir di sini juga banyak. Ada orang fakir justru zalim, justru kafir. Ya, begitu dapat duit sedikit berjudi, ya, main perempuan, minum-minum, ada banyak. Ya, ini bukan fakir yang gini, fakir yang sabar, fakir yang iffah menjaga dirinya, tidak meminta-minta, fakir yang taat pada Allah, sholat, begitu. Ya, nah ini yang masuk jannah. Allahu a'lam. Bukan asal fakir yang tauhid, begitu. Ya, kita 2 menit lagi. Jika ada pertanyaan silakan 2 menit ini. Izin bertanya. Silakan. Pernah mendengar begitu untuk setiap manusia dikumpulkan dalam satu umur yang sama. Sebenarnya ketika masih muda ya, apakah ketika anak-anak kecil yang meninggal itu mereka juga dikumpulkan sama seperti yang pada umumnya itu? Di jannah ya maksudnya. Ya, Allahu alam. Dalam bab umur jannah, ahlul jannah memang 30 tahun sekian. Ya, semua penduduk jannah. Jika anak-anak kecil wildan mukhalladun, ada yang bilang anak-anak kecil yang belum beribadah dan lain masuk jannah, tapi bukan dalam bentuk itu. Dia menjadi anak-anak pelayan. Wallahu alam.
Ada yang bilang wildan mukhalladun, para anak-anak orang kafir yang masih fitrah, yang mati dia menjadi pelayan-pelayan. Kalau anak-anak orang muslim yang sudah belum balik ataupun sudah balik, wallahu alam ya, saya belum pernah memiliki, tapi yang jelas hadis menyatakan bahwa manusia masuk semua umurnya sama ya, yaitu umur 30 tahunan. Dikuatkan dengan hadis yang nenek-nenek. Ya, mohon kepada Nabi SAW, doakanlah aku biar masuk jannah. Ini hadis sahih. Lalu Nabi berbalik kasih tahu nggak ada nenek-nenek di jannah. Maka nangislah nenek-nenek itu ya. Atau Nabi menghibur, ya nggak ada nenek-nenek di jannah karena semua jadi muda. Nah itu nenek-nenek. Kalau yang muda, wallahu alam, saya perlu ambil dalilnya. Mungkin diantara kita ada yang sudah dapat dalilnya, silakan. Wallahu alam. Ada lagi pertanyaan? Iya, baik dengan khitan bagi perempuan. Di antara kita kan baru paham setelah dewasa, begitu. Apakah itu masih kategorinya wajib untuk? Ya. Khitan dalam Islam, dalam syariat Islam ada dua, li rijal ya, untuk laki-laki itu wajib ya. Lin nisa untuk perempuan sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Artinya jika dalam hal lain dia tidak sempat khitan, itu bukan wajib. Yang wajib untuk laki-laki. Itu ulama ya membahas seperti itu. Dan jika misalkan taunya atau sadarnya pada saat sudah besar, silahkan, nggak apa-apa. Yang penting aman dan tidak berlebihan. Tidak berlebihan adalah tidak zalim terhadap wanita itu, di mana dia dipotong sesuai dengan yang disyariatkan, ya, tidak kebanyakan, ya, sehingga menghilangkan fitrah, ya, syahwatnya hilang, nggak boleh, ya, itu merusak. Nah, itu yang dikerjakan di Afrika. Karena kebanyakan di Afrika seperti itu, jadi ada tinjauan internasional bahwa Islam zalim terhadap wanita dengan mengkhitan ya wanita yang hingga merusak ya, keadaan fisiknya yang Allah telah anugerahkan gitu. Oleh sebab itu harus yang benar-benar paham syariat dan paham kedokteran yang mengkhitan. Silakan umur berapa saja. Lebih baik bayi ya. Begitu, wanita lebih baik bayi. Kalau memang sadarnya atau pahamnya pada saat dewasa, ya silakan pada saat dia sadar. Itu sunnah muakkadah, menjaga marwah. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Apa? Ya, ini udah jam 1 jam 2 menit sebelumnya. Jadi kita sudah sampai Rasulullah telah menyaksikan surga dan dalam keadaan sadar ya, dan neraka dalam keadaan sadar. 9-10 Rasulullah adalah satu-satunya nabi yang diutus untuk seluruh umat. 10 Rasulullah adalah penutup para nabi. Ya, insyaallah ini pertemuan selanjutnya di pertemuan yang ke-7 ya, insyaallah. Dan saya mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas dan pembacaan yang kurang tepat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baterainya habis nanti terakhir. Kali ini bisa. Enggak, sinyal itu lampunya nyala.